Selalu ada hikmah. Baik lagi kita ambil hikmah dari guru kita yang luar biasa, Ustadz Zuhud. Semoga Allah selalu menjaga beliau ya, Masya Allah. Ustadz, akhirnya tapi tetap menempuh pendidikan, izin tanya ya Ustadz ya. Berarti TK, SD, SMP, SMA udah selesai. S1-nya apa tadi Ustadz? UIN, masuk ke UIN Gunung Jati ya? Iya betul. Sunan Gunung Jati, jurusan? Jurusan tafsir dan hadis. Alhamdulillah, lanjut. S2-nya di? S2-nya di Unisba. Unisba, ambil jurusan? Pendidikan Islam, konsentrasi manajemen. Dan itu sudah ditempuh lulus di S2-nya di tahun berapa sih? Kalau lulusnya itu di awal 2023. Sekitar 2 tahunan lalu ya. Ya. Dan akhirnya juga aktif mengajar. Tadi akhirnya sudah mulai menghafal, mulai ada keinginan untuk jadi benar-benar ini jalan saya nih, saya pengen ngapalin Quran. Itu di usia berapa sih? Itu kurang lebih di SMA. SMA ya? Iya di SMA. Di SMA. Mengajar pertama kali kapan, Sat? Kalau mengajar pertama kali masuk ke dunia pendidikan itu di SMA itu. Di SMA juga? Iya. Yang diajar waktu itu kalau kayak teman-teman di pesantren kilat gitu kah kalau lagi Ramadan atau mulainya dari mana? Nah, jadi paling dulu awal? itu saya di SMA itu di usia-usia itu ya aktif di remaja masjid. Oh ada di sekolahnya ada rohis gitu lah ya, remaja Rohis, masjid ya? Iya di rohisnya iya, sama di kompleknya juga. Oke. Jadi alhamdulillah di SMA itu saya udah terbuka lah gitu ya, udah berani keluar gitu istilahnya. Nah di situ saya masuk ke remaja masjid di rumah gitu kan. Nah di sana ada madrasah maghrib gitulah anak-anak gitu. Setiap maghrib kumpul ya anak-anak. Nah saya bantu ngajar di sana. Waktu itu ya ngajar juz 30 lah biasa, surat-surat pendek gitu kan. Ngajarinnya kalau merekanya masih belum bisa huruf hijaiyah pakai kayak ikro gitu, metodenya berarti gimana Sat? Enggak, saya jadi sambil ngelihat bukunya. Jadi saya bukan ngajarin baca Qur'annya, tapi ngajarin hafalannya. Setoran ke Ustadz berarti ya? Iya, jadi talaki gitu. Talaki. Ada beberapa anak gitu kan, saya talakikan ayat demi ayat gitu, nanti mereka ngulangin gitu kan. Oh, Masya Allah. Atau setoran biasa juga begitu. Masya Allah. Terus akhirnya sekarang juga ada membangun bisnis, Sat, meskipun kondisi seperti sekarang. Bisnis apa nih, Sat, yang lagi dijalanin, Sat? Iya, jadi bisnis itu dari masa-masa kuliah kok. Saya mulai itu. Biasalah, karena kepepet. The power of kepepet gitu kan. The power of kepepet. Bidang apa, Sat, sekarang, Sat, yang lagi jalan? Nah, kalau yang lagi dijalan itu, saya buka ya warung lah gitu ya, warung terserba dengan istri. Di awal nikah itu tahun 2020. Nah itu orang Bandung juga, Sat? Orang Bandung tapi keturunan Padang istri. Oh Masya Allah. Terus gimana, Sat? Nah, buka warung tuh? Ya buka warung, ya counter lah gitu ya. Di kontrakan. Oh Masya Allah. Dulu itu. Nah kita buka itu ada jualan kayak pulsa gitu ya. Terus gas, ya bisa lah atau serba gitu ya. Pernah ada yang ngebohongin gak, Sat, waktu dia bayar ke warung? Wah itu mah cerita biasa kok. Sering ya, Sat? Sering kok, bener. Ya Allah. Gak takut apa ya? Nah, Allahuakbar. Sekarang sampai bisa ngebedain gak, Sat? Ada kawan-kawan kami yang cerita itu dia udah bisa ini, Sat. Betul. Bedain bisa. mana 100.000, mana selain karena ukuran beda ya sama ini juga. Ada. Kalau saya by aplikasi. Oh, pakai gitu. aplikasi jadi di-scan. bisa. Si uangnya di-scan pakai HP gitu. Nanti aplikasinya nanti keluar suara. Iya, betul. Cepeceng nih, Bos. Gue mandi. Insyaallah. Dan akhirnya juga aktif di bisnis di pasar modal. Nah, itu gimana kisahnya, Sat? Nah, kalau di pasar modal itu awalnya karena ini sih saya seneng nabung ya dari kecil itu. Seneng nabung dari cuman 500 perak gitu kan, sampai akhirnya di awal-awal nikah tuh saya seneng nabung emas. Oh, Masya Allah. Seneng nabung emas, awalnya dari situ sih. Nabung emas, saya lihat ini nilainya bertumbuh terus gitu kan. Betul, lindung nilai. Apa namanya, saya beli setahun yang lalu 800.000 kan, waktu itu masih 800.000 per hari ini udah 2 jutaan ya. Nah terus pas saya lihat lagi kok makin naik nih nilainya gitu kan, si emas ini. Nah saya mulai pelajarin tuh tentang dunia emas gitu kan, bagaimana pertumbuhannya dan sebagainya lah gitu ya, dari sisi syariatnya seperti apa gitu. Nah setelah saya udah istilahnya udah bukan merasa cukup ya, jadi oke nih di emas saya udah ngerti lah ya, jenuh lah gitu istilahnya. Saya lihat nih lirik, wah ada ini saham nih gitu kan. Iya mulai pelajari. Saham, yang gitu IHSG, Sat? Iya. Atau yang saham apa? IHSG Indonesia aja lah. Iya yang IHSG. IHSG. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, mulai saya pelajari itu tentang saham. Dalam kondisi yang seperti ini pemirsa, Alhamdulillah. Terus kita balik lagi ke Quran nih, Sat.
Jadi 24 jamnya Ustadz itu gimana, Ustadz? Bagi waktunya. Jam berapa ngajar? Dari bangun deh, Ustadz. Bangun jam berapa, ngajar jam berapa. Tadi juga harus ada usaha biar gimana, mesti akhirnya ikut terlibat juga jam berapa. Gimana, Ustadz, berarti ngaturnya, Ustadz? Nah, kalau untuk saat ini sih memang saya lebih fokusnya ke dunia mengajarnya daripada ke bisnisnya gitu ya. Jadi kalau bangun itu saya sekitar jam 3 atau jam setengah 4-an lah. Di situ malam dulu. Kemudian ya apa namanya sholat subuh biasa. Ya. Nah kan sekarang saya tinggalnya dengan para santri nih. Jadi saya jadi pengasuh. Nah jadi kita sholat jamaah bareng di sana. Terus saya nerima setoran. Setiap beres subuh? Iya betul. Oke. Jadi halaqah subuh saya terima setoran sampai kurang lebih jam 6. Jam 6 sarapan, bersih-bersih segala macam. Siap-siap. Nah habis itu sekitar jam 9-an saya istilahnya ngantor lah gitu ya. Ngantor, oke. Ya di pesantren gitu. Karena kan di pesantren juga saya di yayasan alhamdulillah diamanahi sebagai ketua yayasan juga. Allah. Jadi cukup banyak gitu pekerjaannya gitu. Masya Allah. Yang ngajar di kelas gitu selain yang tadi setor setiap subuh itu ada. Jadi kalau nerima setoran sebenarnya saya 3 kali sehari. Subuh, ada subuh, zuhur, terus sama isya. Wih, Masya Allah. 3 kali. Karena tinggal juga bareng santri ya, mukim ya di situ ya. Iya betul. Mukim dengan istri di sana. Kemudian ngajar di kelas juga ada, tapi jumlahnya sedikit. Untuk saat ini saya cuman 1 kali dalam sepekan ngajar ulumul Quran. Masya Allah. Berapa santri setiap hari terima setoran? Kan kita polanya di Sam'an itu halakoh gitu ya. Halakoh. Jadi satu kelompok paling cuman 3 orang, 5 orang gitu kan. Jadi kalau kelompok saya, ya jadi kalau kelompok saya itu sekitar 4 orang lah. Kalau total santri lebih banyak lagi. Itu dia pemirsa perjuangannya ya, tentang menuntut ilmu, mengajar, bagi waktu. Pokoknya produktif banget. Masih penasaran dengan kisah inspiratif dari beliau? Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah.